perkenalkan, nama saya Militia Kamu dari jurusan Matematika Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan menjelaskan lagi mengenai permasalahan linier yang berkaitan dengan virus corona. Tapi kali ini cara penyelesaiannya kita akan menggunakan metode 2 fase. Di tengah-tengah pandemi virus corona, kita harus menjaga kekebalan tubuh. Untuk itu, saya mengkonsumsi 2 minuman yang banyak direkomendasikan sebagai peningkat kekebalan tubuh, yaitu water lemon dan Valpi. Nah, di sini untuk water lemon mengandung 5 gram kalium, 6 gram asam laktat, dan 10 gram vitamin C dengan harga Rp20.000. Sedangkan untuk Valpi mengandung 20 gram kalium, 4 gram asam laktat, dan 5 gram vitamin C dengan harga Rp30.000. Berdasarkan protokol kesehatan, saya harus mengkonsumsi setidaknya 60 gram kalium, 30 gram asam laktat, dan 40 gram vitamin C. Selain itu, saya hanya boleh mengkonsumsi paling banyak 8 botol water lemon dan 12 botol Valpi. Nah, berapakah biaya minimum untuk saya membayar minuman tersebut? Seperti sudah saya katakan tadi, permasalahan linier ini kita selesaikan dengan metode 2 fase. Caranya kita modelkan permasalahannya. Kita misalkan X1 itu sebagai water lemon dan X2 sebagai Valpi. Fungsi tujuan di sini meminimumkan set sama dengan 20.000 X1 ditambah 30.000 X2 dengan fungsi kendala seperti ini. Nah, kita perhatikan bagian luar kanan fungsi kendala, apakah semua sudah positif atau masih ada yang negatif? Ya, semua sudah positif. Selanjutnya kita identifikasi kendala-kendala mana yang akan kita berikan variabel slack, variabel surplus, atau variabel artifisial. Nah, di sini kita akan mengubahnya ke bentuk baku. Caranya, untuk tanda yang lebih dari sama dengan tadi, kita kurangkan dengan surplus. Untuk tanda yang kurang dari sama dengan, kita tambahkan variabel slack. Dan di sini yang memerlukan variabel artifisial adalah kendala 1, kendala 2, dan kendala 3. Selanjutnya, teman-teman bisa memperhatikannya di slide ini. Dan kita akan lanjut. Kita akan masuk kepada fase pertama dalam metode 2 fase. Di sini kita akan mengabaikan setnya. Kemudian kita ambil W action yang merupakan penjumlahan dari semua variabel artifisial. Nah, di sini agar variabel artifisial menjadi 0, kita jumlahkan seperti ini dengan mengaitkannya dengan kendala 1, 2, dan 3. Bisa lihat hasilnya, W action tambah 21 X1 tambah 29 X2 kurang E1 kurang E2 kurang E3 sama dengan 130. Selanjutnya, perhatikan tabel ini. Kita akan melakukan simplex untuk masalah meminimumkan tadi, yaitu kita cari variabel yang masuk basis. Caranya kita perhatikan baris 0, yang baris W action ini. Kita lihat positif mana yang paling besar dalam hal ini. Nah, di dalam hal ini 29 adalah positif yang paling besar. Maka baris kolom X2 ini yang akan masuk basis. Dia akan masuk kemana? Kita cek dengan mencari rasionya. Kita akan mengeceknya dengan mencari rasionya. Kita lihat tabel berikut ini. Dari sini kita lihat bahwa rasio positif yang paling kecil adalah 3. Berarti kolom X2 yang merupakan kolom kunci sebagai variabel masuk akan masuk di baris A1. Dan baris A1 ini adalah baris kunci sebagai variabel keluar. Selanjutnya kita menentukan baris kunci baru. Caranya kita akan melakukan operasi baris dengan mencari baris baru X2 dengan cara baris lama A1 dibagi 20. Bisa lihat hasilnya. Dan untuk baris baru W action, caranya baris lama W action dikurang 29 kali baris baru X2. Ini hasilnya. Selanjutnya masih ada, yaitu kita cari baris baru dari A2.
Caranya, baris A2 lama dikurang 4 dikali baris baru X2. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan masih ada juga baris baru A3, yaitu baris A3 yang lama kita kurang 5 kali baris baru X2. Itu hasilnya. Nah, dengan operasi baris tersebut, kita menemukan tabel berikut. Tabel simplex iterasi 1 fase 1. Nah, di tabel ini kita lihat juga ternyata masih ada yang positif. Jadi, kita lihat positif yang paling besar untuk baris 0. Dan itu adalah 55/4 pada kolom X1. Kemana dia akan masuk? Kita cari juga rasionya. Yaitu, rasionya dapat kita lihat di tabel ini. Kita melihat bahwa rasio positif yang paling kecil adalah 2,9 pada baris A3. Berarti kolom X1 adalah kolom kunci sebagai variabel masuk dan baris A3 adalah baris kunci sebagai variabel keluar. Setelah kita menemukan pivotnya, kita lakukan lagi operasi baris dengan menentukan baris kunci baru. Di sini sama seperti tadi caranya. Untuk baris baru X1, baris lama A3 dibagi 35/4. Dan untuk baris baru Waxon, caranya baris lama Waxon dikurang 55/4 dikali baris baru X1. Ini hasilnya. Hasil dari operasi baris. Selanjutnya, masih ada baris baru X2. Caranya, baris X2 lama dikurang 1/4 dikali baris baru X1. Ini hasilnya. Dan masih ada juga, yaitu baris baru A2, yaitu caranya baris A2 lama dikurang 5 dikali baris baru X1, menghasilkan ini. Dan dari sini kita menemukan tabel berikut ini, tabel simplex iterasi 2 pada fase 1. Nah, terlihat bahwa pada tabel ini belum optimal karena pada baris 0 atau pada baris reaksi ini masih ada yang positif. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita akan masuk pada iterasi ketiga, yaitu kita akan menentukan lagi kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Caranya sama seperti tadi, kita akan melakukan operasi baris untuk melihat positif yang paling besar dan mencari rasio positif yang paling kecil. Di sini kita lihat positif yang paling besar adalah 4/7, yaitu kolom E3, dan rasio positif yang paling kecil adalah 6,5 pada baris A2. Ya, pada baris A2. Berarti kolom E3 adalah kolom kunci sebagai variabel masuk dan baris A2 adalah baris kunci sebagai variabel keluar. Dan selanjutnya kita juga akan menentukan baris kunci baru atau melakukan operasi baris. Di sini baris baru E3 caranya baris lama A2 dibagi 4/7. Dan untuk baris baru Waxon caranya baris lama Waxon kurang 4/7 dikali baris baru E3. Dan ini hasilnya. Dan masih ada juga, yaitu baris baru F2. Caranya baris X2 lama dikurang 1/35 dikali baris baru E3. Ini hasilnya. Selanjutnya, baris baru X1. Caranya baris X1 lama dikurang minus 4/35 dikali baris baru E3. Dan ini juga hasilnya. Nah, kini lewat operasi baris tersebut kita menemukan tabel simplex iterasi 3 fase 1. Kita bisa memperhatikan baris 0. Apakah semua sudah bernilai 0 dan negatif? Ya, sudah. Sudah tidak ada lagi yang positif. Maka kondisi ini sudah optimum. Berarti kita akan masuk kepada fase kedua. Ya. Di sini pada fase kedua ini berdasarkan tabel optimum fase 1 tadi diperoleh X1 sama dengan 18/5, X2 sama dengan 21/10,
dan variabel X1, X2 berfungsi sebagai variabel dasar. Nah, di sini ada catatan untuk kolom A1, A2, A3 tidak kita gunakan pada fase kedua ini. Kita mengabaikannya saja. Nah, berdasarkan tabel optimum fase 1 dapat kita menentukan ini. Apa sih gunanya ini? Ini berguna karena kita akan mensubstitusikannya ke fungsi set untuk menentukan fase keduanya. Jadi, kita substitusikan X1 dan X2 pada fungsi objektif yang kemudian nanti kita akan gunakan pada fase kedua. Ini dia, meminimumkan set sama dengan 20.000 X1 tambah 30.000 X2, sehingga minimum set kurang 2.600 E1 kurang 2.500 E2 sama dengan 135.000. Maka kita peroleh fungsi objektif tersebutlah yang akan kita masukkan pada tabel simplex fase kedua. Ini dia tabelnya. Kalau kita lihat pada elemen-elemen set, ya, sebenarnya yang baris W aksen ini bukan W ya, tapi set. Ya, kalau kita lihat pada elemen-elemen set sudah 0 dan negatif. Ini artinya tabel ini sudah optimum. Jadi di sini set sama dengan 135.000, X2 sama dengan 21/10, dan E3 sama dengan 13/2, X1 sama dengan 18/5. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya, kan tadi ditanya pada fungsi tujuannya, berapakah biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk membayar minuman tersebut. Jadi, biaya minimum untuk membayar minuman tadi, minuman yang akan meningkatkan kekebalan tubuh adalah Rp135.000. Jadi dengan metode 2 fase kita menemukan hasil dari apa yang akan kita cari tadi. Dan selanjutnya kita akan melakukan analisis sensitivitas pada permasalahan linear tadi yang sudah kita selesaikan dengan metode 2 fase. Nah, dalam analisis sensitivitas ada 2 cara untuk menyelesaikannya, yaitu bisa dengan metode grafik ataupun tabel simplex, tergantung permasalahan linear yang akan kita kerjakan. Nah, di permasalahan linear tadi, kita hanya bisa menyelesaikannya dengan metode grafik, karena permasalahan tadi hanya memiliki 2 variabel saja. Jadi, pertama kita modelkan permasalahan seperti ini. Untuk X1 dan X2-nya harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan titik-titik pojok dari setiap kendala. Di sini, kita menemukan titik pojok pada kendala pertama, kendala kedua, dan kendala ketiga. Pada kendala pertama, titik X1-nya 12,0, titik X2-nya 0,3. Di kendala kedua, titik X1-nya 5,0, titik X2-nya 0,7,5. Dan di kendala ketiga, titik X1-nya 4,0, titik X2-nya 0,8. Ini adalah grafik dari permasalahan linear tadi. Di sini juga kita menemukan perpotongan antara ketiga kendala tersebut, yaitu X1-nya 3,6 dan X2-nya 2,1. Setelah kita menemukan titik-titik pojok pada grafik tersebut, kita substitusikan titik-titik tersebut pada minimum set sama dengan 20.000 X1 tambah 30.000 X2 dengan mengganti nilai X1 dan X2-nya. Sehingga dari sini kita menemukan nilai minimum dari fungsi tujuannya, yaitu 135.000 pada titik D 3,6 dan 2,1. Jadi ini adalah solusi optimal dari permasalahan program linear yang diberikan tadi. Untuk X1-nya 3,6, X2-nya 2,1, dan set 135.000. Selanjutnya kita masuk pada perubahan koefisien fungsi objektif. Di sini kita akan menentukan gradien, dan tadi kita telah menemukan titik optimal B
3,6 dan 2,1 yang merupakan perpotongan antara kendala kedua dan kendala ketiga. Dan untuk menentukan gradiennya, kita menggunakan rumus M sama dengan min C1 per C2. Dan kita menemukan hasil seperti ini. Di kendala kedua, gradiennya atau M2-nya min 3 per 2. Dan M3 pada kendala ketiganya min 2. Sedangkan garis selidik adalah min 2 per 3. Dan dari gradien garis selidik ini, kita dapat menemukan range optimalnya. Di sini kita harus memisahkan pertidaksamaan yang tadi, dan kita menemukan nilai C2 seperti ini. Selanjutnya, kita telah menemukan range di mana min 2 per C2 lebih dari sama dengan min 3 per 2 kurang dari sama dengan min 2, sehingga diperoleh C2 lebih dari sama dengan 1 per 14 kurang dari sama dengan 4 per 3. Jika nilai C2 diubah dalam range, C2 lebih dari sama dengan 1 per 14 kurang dari sama dengan 4 per 3, maka penyelesaian optimal tetap di titik D. Jadi contohnya seperti ini. Penyelesaian optimal masalah jika fungsi tujuannya kita ubah. Seperti ini tadi, di sini sebenarnya set sama dengan 20.000 X1, tetapi kita ubah dengan menjadi 25.000 X1 ditambah 30.000 X2. Maka menghasilkan penyelesaian optimal di titik D dengan nilai setnya 350.000. Dan seperti C1 tadi, untuk menentukan C2 tetapnya seperti ini, tentunya juga dengan range yang berbeda. Jadi, dari min C1 per 3 lebih dari sama dengan min 3 per 2 kurang dari sama dengan min 2, kita peroleh C1-nya lebih dari sama dengan 4,5 dan kurang dari sama dengan 6. Nah, jika nilai C1 kita ubah dalam range C1 lebih dari sama dengan 4,5 kurang dari sama dengan 6, maka penyelesaian optimal tetap di titik D. Contohnya seperti ini. Di sini kita mengganti pada variabel kedua, kita ganti dari 35.000 tadi menjadi 40.000, sehingga penyelesaian optimalnya tetap di titik D dengan nilai setnya 400.000. Selanjutnya kita masuk pada perubahan right hand side atau bagian kanan dari kendala-kendala yang ada. Nah, ini adalah grafik yang tadi, grafik dari model permasalahan ini. Ya, kita akan melihat bagaimana perubahannya. Jadi perubahannya seperti ini. Ketika kita mengubah salah satu bagian dari kendala kanan seperti ini, pada kendala pertama kita ubah dari 60 menjadi 80, sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Nah, di sini juga langsung bisa kita tentukan shadow price pertamanya dengan rumus set akhir kurang set awal per kendala akhir kurang kendala awal. Kita substitusikan ini 400.000 kurang 330.000 per 80 kurang 60, sehingga menghasilkan shadow price pertama yaitu 3.500. Selanjutnya masih pada perubahan right hand side, kita ubah juga salah satu bagian kanan dari sebuah kendala ini, yaitu pada kendala kedua. Dari 30 kita ubah menjadi 40, sehingga menghasilkan grafik ini. Dan shadow price 2-nya bisa juga kita tentukan dengan rumus tadi. Jadi ketika kita substitusikan, menghasilkan shadow price 2 11.200. Selanjutnya masih ada pada perubahan right hand side, karena ini ada 3 kendala. Jadi kita harus mengubah bagian kanan ketiga kendala tersebut. Nah, di sini kita ubah dari 40 menjadi 50 ya pada bagian kendala yang ketiga, sehingga menghasilkan grafik ini. Nah, di sini juga shadow price 3-nya adalah 7.000 ketika kita telah substitusikannya ke rumus yang ada. Dan ini adalah grafiknya dari right hand side tadi. Terlihat tentu berbeda ya dari yang pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir. Di sini titik D merupakan perpotongan garis yang bersesuaian dengan B1 sama dengan 60, B2 sama dengan 30, dan B3 sama dengan 40 di sekitar 60. Maka penyelesaian optimum D akan berubah sepanjang garis tadi.
Jadi di sini kita setelah melakukan analisis sensitivitas, jadi titik B 5,7,5 dan titik C 4,8 berguna untuk menentukan range visibilitas untuk B2, di mana nilai B2 bersesuaian dengan B 5,7,5, di mana 6 dikalikan 5 ditambah 4 dikalikan 7,5 hasilnya adalah 60, dan nilai B2 bersesuaian dengan C 4,8, di mana 6 dikalikan 4 tambah 4 dikalikan 8 sama dengan 56. Jadi range visibilitas untuk B2 adalah B2 lebih dari sama dengan 56 kurang dari sama dengan 60. Di sini titik optimal D tetap merupakan perpotongan garis kendala kedua dan ketiga. Jika perubahan nilai B2 sebesar delta lebih dari sama dengan delta, 5 kurang dari sama dengan 7,5. Dan di sini juga jika B2-nya sama dengan 30 tambah delta, maka kita dapat menentukan nilai variabel keputusan baru dalam penyelesaian optimal dengan menyelesaikan 6x1 tambah 4x2 sama dengan 30 tambah delta dan 10x1 tambah 5x2 sama dengan 40, sehingga kita peroleh x1-nya 10 kurang delta dan x2-nya 30 ditambah delta per 6. Jadi demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai permasalahan linier yang sudah kita selesaikan menggunakan metode 2 fase, dan kita lakukan selanjutnya dengan analisis sensitivitas menggunakan metode grafik. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.